Sejak tahun 1995, Indonesia sudah membuktikan bahwa kita bisa. Tahun itu pesawat N250 Gatot Kaca, rancangan B.J. Habibie, sukses melakukan penerbangan perdana. Tapi siapa sangka, kemenangan ini berubah menjadi mimpi buruk hanya 2 tahun kemudian. 1997, krisis moneter menghantam Indonesia. Dan di balik krisis itu, IMF, Dana Monitor International, punya syarat kejam, tutup industri. Penerbangan Indonesia kini jika mau bantuan ekonomi. Kejam, tunggu dulu, karena mereka juga meminta PT Industri Kapal Indonesia ya sekarang. PT PAL ditutup di tahun yang sama. Bagaimana pendapatmu tentang kebijakan dari IMF ini? Apakah mereka layak mendapatkan emotikon hati atau emotikon emosi? Namun ada satu perlawanan keras dari Indonesia. PT PAL berhasil bertahan, walau harus terseok-seok. Bukti nyata bahwa perusahaan strategis ini punya peran krusial, baik untuk keamanan nasional maupun ekonomi kita. Tapi lain cerita dengan IIPND, Industri Pesawat Terbang Nusantara, yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Setelah dihancurkan IMF, PTDI seperti mati suri. Nah, baru pada tahun 2000, PTDI mulai merangkak bangkit. Perlahan tapi pasti, mereka mengembangkan produk baru seperti CN235 dan Meta9. Lalu di 2004, mereka mendapatkan sertifikasi ISO bebas untuk manajemen mutu, bukti keseriusan terhadap standar internasional. Tahun 2010, PTDI mulai mengibarkan bendera kepercayaan diri di bawah kepemimpinan Budi Santoso. 2 tahun berselang, pada 2012, PTDI mencatat sejarah. Laba bersih pertama setelah krisis moneter. MAUS. Kepercayaan konsumen, baik domestik maupun internasional, perlahan pulih. Lalu apa yang terjadi pada 2020? Dari keterpurukan yang pernah dirancang IMF, PTDI melompat jauh. Mereka mulai agresif berinvestasi di teknologi baru, memperkuat SDM dan memperluas pasar hingga ke mancanegara. Dan di 2020, Indonesia kembali membuat tetangga kita melirik. Filipina itu menandatangani kontrak senilai Rp125 trillion untuk pembelian 6 pesawat NC-22Y. Selangkah besar ini membuktikan bahwa PTDI kini punya daya saing global yang nyata. Sekarang di 2024, kalian yang menonton video ini menjadi saksi bangkitnya PTDI. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa sih PTDI hanya bikin pesawat baling-baling? Kenapa enggak pesawat jet? Pertanyaan bagus. Tapi yang kalian mungkin belum tahu sejarah, setelah Joen 250 Gatot Kaca sukses terbang perdana, Indonesia sebenarnya sudah memulai proyek N-Now, pesawat jet yang spesifikasinya mirip dengan Boeing 737 dan Airbus A320. Sayangnya justru karena proyek N230, IPTN dianggap sebagai ancaman besar oleh Amerika. Pesawat ini diramalkan bisa menjadi pesaing serius bagi raksasa penerbangan global di masa depan. Proyek ini dihentikan dan IPTN dihancurkan. Dengan pengalaman pahit masa lalu, kini PTDI memainkan strategi cerdas. Mereka memilih yang tidak tampil mencolok. Sebelum industri pesawat dalam negeri benar-benar kokoh. Salah satu bintangnya, pesawat legendaris CN235. Tahukah kalian, CN235 adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan Spanyol yang dimulai pada tahun 1980. Beban kerja, modal, hingga pemasaran dibagi rata 50-50. Kini, lebih dari 20 negara termasuk negara maju seperti Korea Selatan, Prancis, dan Amerika Serikat sudah memesan pesawat ini. Tapi, strategi Indonesia saat ini adalah membidik pasar negara berkembang. Kenapa? Karena jenis pesawat baling-baling ini punya keunggulan unik yang sulit disaingi pesawat jet. Bayangkan ini, pesawat yang lebih murah, mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek serta cocok untuk wilayah terpencil yang minim infrastruktur. Itulah mengapa CN235 sangat ideal untuk negara-negara berkembang. Belum lagi, kapasitas angkutnya besar dan bisa menampung hingga 30 penumpang atau 6 ton kargo. Dan biaya perawatannya jauh lebih rendah dibandingkan pesawat jet. Strategi ini terbukti asal tepat sasaranku. Dengan lebih dari 100 pesanan dari luar negeri, CN235 kini menjadi primadona di pasar global. Negara-negara Afrika dan Amerika Latin berbondong-bondong mengandalkan pesawat ini. Bahkan, CN235 dianggap sebagai simbol kepercayaan dunia terhadap kemampuan PTDI dalam industri penerbangan. Pesawat ini memang serbaguna. Untuk sipil, oke. Untuk militer, tinggal dimodifikasi. Contohnya adalah versi ACN235-220 MPA
pesawat militer dengan teknologi canggih, dilengkapi sistem elektrooptik untuk pengamatan jarak jauh, sonobuoidin untuk mendeteksi kapal selam, hingga senjata torpedo ADO-5 dan kemampuan patroli yang luas. Pesawat ini sempurna untuk berburu kapal selam. Bukan cuma itu, 3 negara Amerika Latin, Kolombia, Ekuador, dan Chili telah mengoperasikan pesawat ini dengan total 27 unit. Sementara di Afrika, Gabon dan Botswana juga mempercayai CN-235, bahkan Senegal kini menjadi peminat baru di benua itu. Menurut studi PTDI, target pasar berikutnya adalah negara-negara seperti Burkina Faso, Mauritania, Ghana, Cameroon, dan Nigeria di Afrika. Sedangkan di Amerika Latin, Meksiko, Uruguay, Peru, dan Argentina akan berada dalam radar mereka. Dengan lebih dari 100 pesanan aktif, CN-235 terus membuktikan bahwa Indonesia punya kelas di panggung penerbangan global. Mungkin kita bangga dengan keberhasilan Wateki memproduksi CN-235, tapi siapa sangka di balik kebanggaan ini ada tantangan besar yang harus dihadapi. Saat ini PTDI hanya mampu memproduksi 23 pesawat CN-235 per tahun. Ini jelas belum cukup untuk memenuhi permintaan tinggi dari berbagai negara. Tapi tunggu dulu, kabar baiknya. PTDI sedang mengupgrade kapasitas produksinya itu menjadi 10 pesawat per tahun. Langkah besar ini memungkinkan mereka mempercepat proses produksi dan melayani lebih banyak pesanan dari mancanegara. CN-235 bukan sekadar pesawat, ini adalah gerbang kebangkitan PTD menuju status industri penerbangan terkemuka di Indonesia dan dunia. Melalui pengembangan CN-235, PTDI terus meningkatkan kemampuan mereka dalam desain, manufaktur, hingga integrasi sistem pesawat. Jangan lupa, teknologi canggih seperti material kompositan dan sistem avionik modern sudah menjadi keahlian mereka. Ini bukan hanya soal sekarang, tapi juga membuka jalan bagi PTDI untuk menciptakan pesawat yang lebih canggih di masa depan. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, kalian yang menonton video ini adalah saksi sejarah. Gerbang kebangkitan PTDI kini terbuka lebar melalui CN-235, dan ini baru permulaan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, bagikan video ini, dan tetap dukung karya anak bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya.